Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Gautama Gunandi, NPM 20200 11.0 2060, Prodi Administrasi Publik kelas D, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai GBHN, RPJP, dan RPJM. Tugas video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dari dosen pengampu Bapak Nasi. Berikut adalah penjelasan videonya. Terima kasih. Jadi GBHN itu secara umum dapat diartikan sebagai pola umum dari konsep pembangunan nasional, yang mana isinya adalah serangkaian program kerja yang dilakukan secara terus-menerus, yang semua itu program itu tertulis untuk bertujuan memenuhi amanat UUD 1945, terutama bagian pembukaan yang merupakan identitas nasional. Jika dijabarkan dengan lebih sederhananya, maka garis-garis besar haluan negara ini memuat keinginan dari seluruh rakyat Indonesia yang diputuskan oleh MPR dan dicanangkan dalam masa kerja berjangka selama 5 tahun sekali. Sementara itu, proses perencanaan dan pelaksanaannya akan melibatkan dua pihak, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, serta MPR. GBHN atau garis-garis besar haluan negara adalah suatu rumusan strategi yang dirancang secara sistematis guna mendukung proses pembangunan berskala nasional. Selain itu, juga sebagai wujud dari aspirasi masyarakat dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila. Secara umum, program ini merupakan langkah untuk bisa merealisasikan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam sejarahnya, GBHN mulai dituliskan naskah GBHN yang berisikan rangka program pembangunan nasional yang dimulai sejak tahun 70-an. Seperti yang diketahui, bahwa menyusun garis-garis besar haluan negara bukan merupakan perkara yang mudah. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk merumuskannya, supaya tetap sejalan dengan amanat UUD 1945, terutama yang terdapat dalam pasal 3 untuk membantu tugas MPR menyusun program tersebut. Akhirnya pada tahun 1971, Presiden beserta Wakil Presiden diberi tugas untuk membantu MPR dalam menyusun GBHN. Dan sejak saat itu, Presiden harus sudah mempersiapkan gagasan dan penyusunannya di sidang MPR selanjutnya, yaitu pada tahun 1973 hingga 1988. Jadi rancangan dan susunan GBHN merupakan mandat dari Presiden yang ditimpakan kepada MPR. Kemudian diajukan pada sidang khusus MPR tahun 1983 yang tercatat dalam TAP MPR nomor 2 tahun 1983. Dalam naskah tersebut tertuang mengenai beragam konsep dan program untuk pembangunan yang dipisahkan berdasarkan pada TAP. Lalu selanjutnya mengenai asas pembentukan GBHN. Dalam proses pelaksanaannya ada beberapa asas yang menjadi dasar pembentukan GBHN. Yang pertama itu asasnya itu ada ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua itu keadilan serta kemakmuran setiap individu. Ketiga itu keadilan hukum. Keempat kekeluargaan guna mewujudkan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Kelima itu swadaya manusia. Dan keenam itu manfaat dan fungsi bagi masyarakat. Lalu di samping itu ada fungsi GBHN. GBHN itu memiliki fungsi sangat besar dalam aspek pembangunan nasional. Sarana menyalurkan aspirasi masyarakat demi terlaksananya pemerintahan lebih baik. Itu juga termasuk fungsinya. Lalu fungsi lainnya itu dari GBHN itu sebagai dukungan bagi bangsa Indonesia supaya lebih termotivasi untuk maju namun tanpa meninggalkan nilai keadilan dan kesetaraan dalam berbagai lapisan sosial.
Lalu fungsinya selanjutnya itu sebagai landasan aspirasi masyarakat untuk menyuarakan hak serta kewajiban sebagai warga negara tanpa tekanan. Lalu untuk membangun SDM dalam aspek ekonomi, politik, serta sosial budaya untuk memperkuat kesatuan bangsa. Lalu fungsinya itu jadi sebagai alat menyatukan antara pemerintah dan sipil, yang mana dapat dilihat saat ini sering bertentangan mengenai cara pandang dan juga pembentukan keputusan, sehingga mengancam persatuan bangsa Indonesia. Lalu landasan dasar dalam upaya mewujudkan sebuah persatuan negara sehingga tercipta budaya untuk mencintai setiap tahap yang dilakukan demi kemajuan bangsa dan negara. Lalu menjadi topangan bagi bangsa pada berbagai bidang guna kemaslahatan bersama. Lalu fungsi lain dari Gaben itu sebagai tameng dari globalisasi dan ancaman asing yang berusaha masuk ke Indonesia dan memecah persatuan bangsa, karena masalah-masalah tersebut memang selalu terjadi pada negara berkembang yang sedang berusaha untuk maju. Lalu GBHN itu juga mempunyai alih dan pengaruh pada berbagai bidang dan aspek pembangunan nasional itu. Jadi pembangunan nasional merupakan salah satu usaha pemerintah yang didukung oleh masyarakat dalam rangka memajukan bangsa dan negara. Selain itu, pelaksanaan pembangunan secara nasional juga adalah wujud kerja nyata pemerintah setelah mendengarkan dan mempertimbangkan suara masyarakat, khususnya dari daerah yang pembangunan sarana dan prasarananya masih belum merata atau minim. Lalu secara umum, pembangunan nasional ini terdiri atas beberapa aspek bidang. Di antaranya itu yang pertama ada bidang hukum. Bidang hukum itu bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu kerap menjadi perbincangan masyarakat internasional, baik karena ketegasan sanksi yang diberikan, aturan yang terlalu spesifik, hingga fenomena karena masalah yang disorot tidak biasa. Dan faktanya, memang hukum negara juga sering menimbulkan perpecahan internal. Lalu, aspek selanjutnya itu ada di bidang ekonomi. Ekonomi itu sebagai salah satu aspek terbesar yang pasti dialami oleh setiap negara, termasuk Indonesia juga. Hal tersebut pula yang kemudian menjadi landasan bagi pemerintah dan individu untuk bisa meningkatkan perekonomian negara. Supaya bisa mewujudkan keinginan tersebut, tentunya dibutuhkan usaha nyata untuk membangkitkan kondisi ekonomi negara. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh sipil untuk mendukung pertumbuhan ekonomi adalah dengan membuka lapangan kerja. Jadi dengan adanya lapangan kerja itu bisa mengurangi tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. Lalu dalam aspek politik, aspek yang mempengaruhi selain yang ekonomi dan hukum itu ada aspek politik. Jadi aspek politik ini sangat mempengaruhi GBHN. Untuk mewujudkan cita-cita memajukan pembangunan, maka diperlukan masyarakat yang dapat menyikapi situasi politik dengan cerdas. Pasalnya, pembangunan di bidang politik juga merupakan upaya untuk menciptakan kesetaraan individu suatu bangsa sesuai sistem politik di negara tersebut. Apalagi, setiap orang memang memiliki pandangan berbeda-beda akan politik. Dan untuk menyukseskan langkah pembangunan berskala nasional, maka dibutuhkan sebuah sistem yang universal. Lalu pada bidang agama, masih banyak yang bertanya-tanya mengenai peran agama dalam GBHN. Namun perlu diketahui bahwa dalam rangka pembangunan nasional, penting untuk memperhatikan kedudukan suatu agama. Hal ini dikarenakan agama merupakan suatu fondasi dasar utama, spiritual, moral, dan juga etika yang harus berjalan beriringan dengan pembangunan. Salah satu cara yang dapat ditempuh untuk memajukan aspek agama adalah dengan menyelenggarakan pendidikan agama. Dengan begitu, maka dapat mempermudah proses menyatukan berbagai perbedaan yang ada di antara umat beragama di Indonesia. Lalu selanjutnya itu ada di bidang pendidikan aspek lainnya.
Pendidikan itu merupakan landasan yang memajukan sebuah bangsa, termasuk juga dalam aspek pembangunan nasional. Dengan menciptakan generasi muda yang cerdas, berwawasan tinggi, dan memiliki rasa cinta tanah air, merupakan hal utama yang sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah. Dengan lahirnya generasi baru inilah, maka Indonesia dapat berkembang. Sayangnya di Indonesia, aspek pendidikan masih menjadi suatu permasalahan yang belum dapat terselesaikan hingga saat ini. Selanjutnya itu pada aspek bidang sosial dan budaya. Secara umum, sosial budaya dapat dipahami sebagai cerminan dari sikap dan perilaku sebuah bangsa. Jadi baik buruk dan kebiasaan masyarakat suatu negara akan dicap sebagai budaya dari bangsa tersebut oleh negara lain. Contoh sederhananya adalah Indonesia dianggap memiliki budaya ramah dan suka senyum karena sangat friendly. Sementara itu, untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan nasional dan sosial, maka dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan penduduk sipil. Beberapa kebijakan yang harus diperbaiki pemerintah untuk memberikan kesejahteraan secara sosial antara lain itu dengan memberikan layanan kesehatan supaya terjangkau oleh semua kalangan. Lalu aspek bidang lainnya itu pada bidang pertahanan dan keamanan NKRI. Untuk menyukseskan program yang tertuang dalam GBHN, maka dibutuhkan dukungan dari pihak TNI dan Polri, yang mana berperan sebagai pelindung bagi negara. Oleh sebab itu, maka penting untuk menata dan memperjelas peran fungsi dan angkatan bersenjata. Selanjutnya itu ada pada aspek dan bidang pembangunan daerah yang adil dan merata. Otonomi daerah yang merata merupakan salah satu kunci sukses pembangunan nasional. Oleh sebab itu, setiap kepala dan wakil daerah memiliki tugas untuk bisa meningkatkan kualitas daerah masing-masing supaya daerah bisa berkembang dan maju. Di samping itu, kita harus mengkaji ulang mengenai asas desentralisasi dan undang-undang yang berlaku di suatu daerah tersebut. Lalu selanjutnya ada aspek pada bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup. Supaya pembangunan nasional yang dapat terwujud, maka diperlukan kerja yang baik. Salah satunya adalah dengan mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam semaksimal mungkin guna mensejahterakan rakyat Indonesia. Kalau rakyat makmur dan kesejahteraan ekonomi merata, maka otomatis kemajuan di bidang pembangunan juga akan mengikuti. Untuk bisa mengoptimalkan manfaat sumber daya alam, maka kita harus bisa memanfaatkan peran teknologi canggih yang mengusung konsep ramah lingkungan. Selanjutnya, dengan adanya garis besar haluan negara, maka terciptanya perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Jadi perencanaan itu adalah suatu patokan untuk mempermudah tercapainya suatu tujuan. Dengan membuat strategi untuk mencapai tujuannya itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Lalu perencanaan itu merupakan proses yang menguraikan tujuan dari organisasi serta menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Perencanaan pembangunan akan menjadi bahan pedoman atau acuan dasar bagi pelaksana pembangunan. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan hendaknya bersifat implementatif dan aplikatif. Terdapat banyak pengertian perencanaan pembangunan menurut para ahli dan menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya itu mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional. Jadi itu adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Sistem ini adalah pengganti dari garis besar haluan negara dan mulai berlaku sejak tahun 2005. Dalam sistem perencanaan pembangunan nasional terdapat beberapa variasi dari perencanaan itu. Yang pertama itu ada rencana jangka panjang nasional atau bisa disingkat itu RPJP nasional. Jadi RPJP itu adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 tahun. Lalu RPJP nasional itu
untuk tahun 2005 sampai tahun 2025. Lalu RPJP nasional itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Pelaksanaan RPJP nasional tahun 2005 sampai 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 tahunan. Lalu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Rencana pembangunan jangka menengah nasional atau disingkat RPJM adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun yang terdiri dari RPJM nasional tahun 2005-2009, RPJM nasional 2 tahun 2010-2014, RPJM nasional 3 tahun 2015-2019, RPJM 3 tahun 2015-2019, RPJM 4 tahun 2020-2024. RPJM tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah RKP setiap tahunnya. Rencana Kerja Pemerintah itu adalah rencana pembangunan tahunan nasional yang membuat prioritas pembangunan nasional, rancangan kerangka ekonomi makro yang menyeluruh termasuk ke arah fiskal, serta program kementerian lembaga lintas kementerian lembaga kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RKP juga merupakan pedoman bagi penyusunan anggaran pendapatan belanja negara. Rencana pembangunan jangka menengah nasional juga adalah perencanaan pembangunan yang disusun untuk jangka waktu 5 tahun dan merupakan penyebaran dari visi misi dan program presiden terpilih dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka panjang. Rencana pembangunan jangka menengah nasional merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional pengganti garis besar haluan negara. Lalu sejak 2005 hingga kini terdapat 4 rencana pembangunan jangka menengah nasional yang telah disusun berdasarkan masa kepemimpinan presiden dan wakil presiden. Yang pertama itu RPJM nasional itu ya pada era Presiden SBY. Lalu RPJM kedua itu masih tetap pada era Presiden SBY. RPJM ketiga itu tahun 2015-2019 pada era Presiden Jokowi, dan RPJM nasional nasional keempat pada tahun 2020 sampai 2024 pada era Presiden Jokowi. Demikian penjelasan video mengenai GBHN, RPJP, dan RPJM. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan materi. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.